rotinya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman yang baru menonton channel saya, tonton videonya karena saya akan memberikan resepnya bagaimana cara membuat roti, dan ini adalah usaha rumahan teman-teman. Usaha rumahan yang sangat menjanjikan. Ini dia teman-teman hasilnya. Oh, keren-keren. Inilah bagaimana inilah resep roti yang sangat empuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobatku semua, saudaraku, bunda dimanapun berada. Dalam kesempatan ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara membuat roti, cara meresep roti. Dan yang baru menemukan channel saya ini, simak ini baik-baik karena mungkin ini bermanfaat buat Anda. Dan kalau ini bermanfaat, mohon untuk dukung channel ini supaya berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman, saya lanjut dari intinya. Itu adalah bagaimana cara kita membuat roti, dan ini adalah intinya, adalah resepnya, cara membuat roti yang benar, yang tentu tidak akan gagal. Sesuai dengan pengalaman saya mulai berkecimpung di roti di tahun 2005 teman-teman, dengan hanya memakai tangan ya. Jadi teman-teman, bahan yang utama dalam pembuatan roti adalah tepung protein tinggi. Jadi bahan utama dalam pembuatan roti adalah tepung protein tinggi. Dalam hal ini saya memakai itu tepung cakra. Itu yang paling bagus dalam pembuatan roti. Saya pengalaman sendiri adalah tepung cakra kembar. Kemudian teman, bahan yang pertama tadi sudah. Bahan yang kedua adalah ragi instan. Ragi instan ini sangat berperan penting dalam pembuatan roti. Karena kalau tidak pakai ragi instan, tidak akan jadi roti. Mungkin bisa jadi bukan roti jadinya. Ya. Jadi perlu yang membuat roti adalah ragi instan. Dalam pembuatan roti, ragi instan itu kita harus ada takarannya maksudnya. Dan saya akan memberikan tahu. Takaran dalam 1 kilo tepung itu kita hanya memakai 15 sampai 20%. Ya, 15 sampai 20%. Catat baik. Itu adalah aturan dalam pembuatan roti tergantung suhu ruang. Mau kita pakai 15, 16, 17, pokoknya sampai 20%. Itu batas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berat improper. Berat improper itu adalah pengempuk. Jadi pembuatan roti, kalau ada yang bikin roti tanpa pengempuk, bisa empuk, wah itu jago, bagus berarti. Tapi dalam rumusnya yang saya pelajari dari berapa puluh tahun yang lalu, ya, dalam pembuatan roti itu adalah kita pakai pengempuk. Pengempuk pun di sini adalah ada aturan juga, ya. Walaupun banyak macamnya, mulai dari CF, Angel, kemudian Bakri bonus, Bakri plus. Nah, itu sama saja teman-teman. Banyak fungsinya sama. Dan takarannya teman-teman, dalam 1 kilo tepung per improper atau pengempuk, kita hanya memakai itu antara 4 sampai 5%. Jadi itu batasan teman-teman. Tapi banyak yang memakai hanya 4%. Seperti di resep-resep papa itu dia pakai 4%. Kalau saya pribadi saya memakai itu 5%. Jadi hasilnya pun lebih bagus. Kemudian gula dalam pembuatan roti, terutama roti manis, itu sangat perlu sekali memakai gula. Karena kalau nggak pakai gula ya nggak manis rasanya, ya hambar ya. Jadi memakai gula. Aturannya bagaimana? Aturan dalam pembuatan roti untuk roti manis itu antara 250 gram sampai 300 gram dalam per kilo. Kalau senang yang manis ya kasih 30 gram, tapi saya sendiri pakai 250 gram karena pengaruh. Kalau gulanya terlalu banyak teman, itu roti juga tidak begitu mau tinggi teman ya. Kalau gulanya sedikit, itu mengembang tinggi tapi hambar. Jadi itu aturannya hanya 250 sampai 300 gram. Kemudian margarin. Margarin sangat penting sekali karena margarin juga di samping menambah rasa, juga kelembutan roti juga itu sangat berpengaruh dengan memakai margarin. Jadi ada macam-macam margarin, ya kita pakai yang standar saja, sudah cukup teman-teman ya.
Dan aturan pakainya kalau saya itu antara 100 sampai 150% dalam 1 kilo. Tapi saya memakai hanyalah 100%, saya tidak pernah rubah. Jadi dalam aturan saya pakai itu aturan pakai dalam per kilo tepung kita memakai itu margarin 100 gram. Nah, itu teman. Kemudian telur. Telur di sini juga sangat membantu untuk kelembutan roti ya, dan juga menambah rasa. Tambah rasa gurih, tambah enak itu telur. Jadi telur juga ada aturannya, tidak sembarangan kita mau enak telur dibanyakan itu nggak jadi juga, nggak bisa. Jadi harus ada aturan mainnya ya. Jadi telur di sini saya pakai antara 1 sampai 2, 3 butir dalam 1 kilo tepung. Jadi boleh 1 sampai 3 butir telur dalam 1 kilo tepung. Namun karena saya memakai ini adalah roti yang ekonomis, saya karena memakai hanya 1 butir telur saja dalam 1 kilonya. Dan hasilnya pun sangat bagus dan rasanya pun tidak kalah enak juga rasa. Kemudian susu full cream, maksudnya susu. Dalam pembuatan roti, terutama roti manis, itu kita memakai namanya susu full cream. Dalam pembuatan roti, terutama roti manis, itu kita harus memakai namanya susu full cream. Ada juga susu skim. Kalau skim itu hanya untuk tawar, tapi kita kalau untuk roti tawar, roti manis, itu kita pakai susu full cream. Aturan pakainya, saya pakai 50 gram dalam per kilo. Itu bisa lebih juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ini nggak berpengaruh, hanya pengaruh rasa saja. Kalau rotinya pun tanpa susu, roti terjadi. Cuma ini kan pengaruh rasa saja. Jadi mau pakai 50 gram lebih sedikit nggak apa-apa. Itu dalam roti untuk susu full cream. Kemudian air teman-teman. Ini sangat penting sekali. Karena kadang-kadang menentukan berhasil tidaknya dalam pembuatan roti itu tergantung dari air yang kita pakai. Jadi air yang kita pakai seharusnya kita memakai itu adalah air dingin. Kalau perlu kita tambahkan air es, maksudnya es, tapi kita harus timbang. Jadi kalau saya pakai di sini adalah air dingin itu antara 450 sampai 500 gram dalam 1 kilo tepung. Jadi ada juga menghitung cairan itu ditambah itu di total semuanya, telur campur air, kemudian kita jadikan menjadi 500 gram, itu boleh juga, boleh. Tapi saya sendiri hanya memakai 450 sampai 500 gram itu dalam pembuatan roti. Jadi ini baku. Jadi ini rumus saya dalam pembuatan roti dan alhamdulillah hasilnya tidak pernah gagal. Nah, teman-teman, jadi inilah yang kita pakai dalam pembuatan roti. Bagaimana cara kita meracik roti dan tentu pengolahannya. Kemudian bagaimana cara prosesnya atau mengaduknya. Jadi cara mengaduknya teman, itu kita campurkan semua tepung, ragi, beras improper atau pengempuk, gula, telur, susu full cream. Nah, itu kita campurkan semuanya. Kemudian kita campurkan air sedikit demi sedikit. Kita aduk sedikit demi sedikit sampai tercampur. Kemudian setelah setengah kali teman-teman, baru kita memasukkan garam dan margarin dan kita uleni lagi sampai kalis elastis. Dan tanda-tanda kalis elastis itu teman, apabila adonan kalau sudah dipegang tidak leket tangan, dan apabila dibentangkan dia terbentuk seperti window pen atau bentuk seperti pita, seperti karet, tembus pandang, itu tanda-tanda bahwa adonan kalis dan siap dipakai. Untuk jelasnya tonton video saya sebelumnya, karena di sana ada juga resep dan bagaimana cara membuat roti, cara prosesnya juga ada. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda. Bisa membantu Anda untuk ingin belajar membuat roti. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dalam video-video berikutnya. Raja Roti Channel memang mantap.